Untuk mendukung kegiatan tersebut, panitia melalui Si Usaha Dana juga akan membagikan celengan yang dimaksud untuk menjadi tabungan bagi warga jemaat GKJ Salib Putih. Celengan akan diambil berkala 2 bulan sekali setiap akhir bulan oleh petugas gereja. Seberapapun dukungan dari warga jemaat, celengan tersebut nantinya akan bermanfaat bagi program pemanggilan bakal calon pendeta GKJ Salib Putih. Celengan diharapkan tidak membebani warga jemaat. Harapan kami adalah melibatkan seluruh warga jemaat GKJ Salib Putih supaya berpartisipasi secara langsung dan mensukseskan acara ini untuk kemajuan GKJ Salib Putih. Marilah kita menyiapkan hati, pikiran, dan jiwa kita untuk datang ke hadirat-Nya dan memuliakan nama-Nya dengan penuh ucapan syukur serta penuh sukacita. Karena kasih Tuhan senantiasa menyertai dan menolong kita di dalam menjalani kehidupan pemberiannya ini. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus turunlah kiranya atas saudara sekalian. Amin. Amin.
Filipi pasalnya yang keempat, ayat yang keempat dan kelima. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Demikianlah sabda Tuhan. Marilah dengan sukacita dan dengan kesungguhan hati kita puji dan agungkan namanya. Hukum kasih yang terambil dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Saudara-saudara yang terkasih, Allah menghendaki agar kita dapat mengasihinya dan mengasihi sesama kita. Namun kita belum mampu melakukannya. Marilah bersama-sama kita mengakui dosa-dosa kita. Marilah kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memohon pengampunan dan kekuatan. Amin. Selidiki aku, lihat
kepada setiap kita yang dengan kesungguhan hati mengakui dosa di hadapan Tuhan, maka Ia berkenan mengampuni dosa kita, seperti yang dinyatakan dalam 1 Korintus 1 ayat 30. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadikan hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Kita bersama berdoa.
hanya karena terang kasih Tuhan, maka kami boleh menjalani kehidupan kami dengan baik. Hanya karena pancaran sinar kemuliaan Tuhan, sampai dengan hari ini kami boleh menikmati berkat-berkat. Ini ibadah kami, ini ungkapan syukur kami. Bapa dalam surga, perkenankan kami memohon di dalam doa kami kepadamu. Secara khusus kami berdoa untuk proses pemanggilan calon pendeta GKJ Salib Putih. Kami mohon berkat dan pertolongan Tuhan, sehingga kami semua boleh mendukung di dalam setiap rencana yang telah disusun oleh panitia di Salib Putih ini. Tuhan yang akan mengirimkan hamba Tuhan yang terbaik bagi kami semua dan siap untuk melayani kami dengan sepenuh hati. Kami berdoa bagi panitia yang terus berkarya, berkiprah di dalam pelayanan ini. Tuhan yang memberkati kesatuan hati panitia, Tuhan yang selalu menjaga kekompakan panitia, sehingga apa yang direncanakan boleh berjalan dengan baik, seturut dengan kehendak Tuhan. Kami pun jemaat-Mu, biarlah kami boleh mendukung apa yang menjadi rencana, dambaan dan cita-cita kami bersama, dengan apapun yang bisa kami berikan bagi pelayanan panitia. Sehingga dengan demikian kami semua boleh terlibat di dalam pematikan calon pendeta bagi GKJ Salib Putih. Tak lupa pula ya Tuhan, pada saat ini kami menyerahkan kehidupan jemaat-Mu di gereja kami. Tuhan yang akan selalu memberkati kekuatan iman setiap jemaat, sehingga di dalam menjalani kehidupan sehari-hari tetap di dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sakit, Tuhan yang akan menyembuhkan, Tuhan yang memulihkan. Berdoa pula bagi saudara-saudara kami yang juga bergumul di dalam kehidupannya, Tuhan yang memberi kedamaian, ketenangan, dan Tuhan memberikan kemampuan untuk menyelesaikan setiap pergumulannya dengan cara Tuhan. Tak lupa kami juga berdoa untuk majelis gereja, untuk para pengurus, untuk setiap hamba Tuhan yang Tuhan pakai untuk melayani dalam ibadah-ibadah gereja. Tuhan berkati semangat melayani, sehingga hamba-hamba Tuhan ini boleh melaksanakan tugas pelayanan dengan baik dan sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga juga menyukacitakan hati Tuhan. Setiap program rencana yang akan dilaksanakan Tuhan juga berkati, sehingga semua boleh mendukung semua kegiatan yang akan dilaksanakan, terkhusus untuk 2021 ini. Bapa di dalam surga, sebentar lagi kami akan mendengar firman Tuhan. Tutup bungkus kami dengan darah-Mu yang kudus, sehingga apa yang menjadi firman Tuhan ini boleh kami terima dengan baik, tertanam di dalam hati kami, terlebih mampu kami jadikan dasar untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Kami siap untuk menerima firman Tuhan. Inilah doa kami yang kami pinta dalam satu nama yang tunggal, Sang Juru Selamat kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan kita terima bersama pada hari ini terambil dari Injil Markus pasalnya yang ke-9, ayat 2 sampai dengan ayat 9. Yesus dimuliakan di atas gunung.
6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan pada mereka supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Ibu, Bapak, dan saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika Yesus mau menyendiri pergi ke atas gunung, ia mengajak Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Ketika mereka sampai di sana, Yesus berdoa. Dan apa yang terjadi? Wajah Yesus bersinar terang. Jubah yang dipakainya juga bersinar terang. Dan pada saat itu, para murid menyaksikan peristiwa yang sedang terjadi. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Siapa yang tidak heran? Siapa yang tidak tercengang melihat peristiwa yang begitu luar biasa dialami Yesus pada saat itu? Yesus berubah wajah, wajahnya menjadi seperti matahari. Kalau dalam Injil Matius dikatakan seperti itu. Sangat cemerlang, menyinarkan sinar yang luar biasa. Pakaiannya, saudara, sangat putih berkilat-kilat. Wow, luar biasa apa yang dilihat oleh para murid pada saat itu. Tidak cukup sampai di situ. Nampaklah juga ayat yang keempat, Elia bersama dengan Musa. 2 nabi yang terkenal di kalangan orang Israel. Hadir di situ dan berbicara dengan Yesus.
kejadian yang spektakuler, kejadian yang luar biasa dilihat oleh para murid. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, bersinarnya wajah Yesus berbeda dengan bersinarnya wajah Musa setelah dia naik ke gunung berjumpa dengan Allah, kemudian turun lagi menemui bangsanya. Wajah Musa memang bersinar. Wajah Musa memang berkilau-kilau. Sampai dia harus menutupi wajahnya dengan selubung. Namun Bapak, Ibu, dan saudara terkasih dalam nama Tuhan, wajah Musa yang bercahaya, wajah Musa yang memancarkan cahaya Tuhan itu hanya berlangsung sementara. Berbeda dengan wajah Yesus. Kenapa bisa berbeda? Nah, Bapak, Ibu, dan saudara terkasih dalam nama Tuhan, Musa sempat berbicara dengan Allah di gunung itu beberapa waktu lamanya. Sehingga pancaran sinar kemuliaan Allah itu seperti menempel di wajahnya Musa. Jadi kilauan bercahayanya wajah Musa itu karena dia beberapa waktu lamanya berbicara dengan Allah dan sepertinya nempel di wajahnya Musa. Berbeda dengan Yesus, ibu, bapak, dan saudara. Yesus yang memancarkan sinar di wajahnya itu bukan dari pihak lain, tetapi ini muncul dari dirinya sendiri. Sekali lagi, wajah yang sangat bercahaya itu muncul dari dirinya sendiri. Sehingga Bapak, Ibu, dan saudara, sinar itu tidak akan hilang. Sinar itu tetap ada pada diri Yesus. Berbeda dengan sinar Musa tadi. Karena dari Allah kena dia, kemudian itu bisa hilang. Tetapi sinar Yesus itu berasal dari dirinya sendiri. Itu adalah kemuliaan Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan. Sinar kemuliaan Yesus itu membuat hati para murid menjadi damai. Perjumpaan dan komunikasi Yesus dengan nabi-nabi besar, Musa dan Elia, membuktikan juga kemuliaan Yesus dan membuat para murid 3 orang itu yang melihatnya menjadi damai sejahtera. Sekarang mereka semakin yakin bahwa Yesus itu adalah Sang Juru Selamat yang dinanti-nantikan selama ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah melihat peristiwa yang spektakuler itu, sebelum turun, maka Yesus berpesan kepada para murid, ayat yang ke-9. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, supaya mereka jangan menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Ibu, bapak, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, bersinarnya wajah Yesus, bertemunya Yesus dengan Musa dan Elia, membuktikan bahwa Yesus itu adalah benar-benar anak Allah dan dia benar-benar juru selamat yang dinanti-nantikan banyak orang. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan,
membuat damai, membuat hati tenang. Itu berasal dari kemuliaan Yesus yang dilihat oleh para murid. Lalu apakah kemuliaan Yesus itu juga bisa kita terima di dalam kehidupan kita sampai sekarang? Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau Bapak Ibu Saudara mengikuti ibadah, biasanya di akhir pengkhotbah itu akan memberikan berkat kepada Bapak Ibu Saudara semua yang hadir. Berkatnya seperti apa? Itu diambil dari Bilangan pasal yang ke-6 ayat 24 sampai 26. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih dalam nama Tuhan, nyata sekarang bahwa sinar kemuliaan Yesus tidak padam. Wajah Yesus yang terang itu tidak pernah padam sampai kapanpun, sebab itu bukti kemuliaan Tuhan. Dan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya yang hidup di zaman sekarang pun, wajah Yesus tetap bersinar. Dan wajah Yesus yang bersinar itu memberikan ketenangan, kedamaian di dalam hati kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, melihat kemuliaan Yesus bukan dari harta benda yang kita miliki. Melihat kemuliaan Yesus bukan dari apapun yang kita miliki di dalam kehidupan ini. Jabatan, kekayaan, atau apapun juga bukan di situ. Itu tidak bisa menjadi patokan atau dasar kemuliaan Tuhan hadir dalam kehidupan seseorang. Tidak menjamin orang yang kaya raya hatinya damai sejahtera. Tidak menjamin orang yang jabatannya tinggi hidupnya dipenuhi dengan kedamaian. Belum tentu. Melihat kemuliaan Tuhan dapat kita lihat dari peristiwa kehidupan kita. Ingat Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika berkat disampaikan, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jadi melihat kemuliaan Tuhan itu dari hati yang damai sejahtera. Melihat kemuliaan Tuhan adalah melihat kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, 1 tahun sudah kita bersama-sama menghadapi pandemi ini. Namun perlindungan Tuhan, berkat Tuhan tetap dapat kita rasakan di dalam kehidupan kita. Tetap ada damai sejahtera di dalam hati kita. Tetap ada sukacita di dalam hati kita sekalipun 1 tahun sudah. Kita bersama-sama menjalani kehidupan di tengah-tengah pandemi. Kemuliaan Tuhan terpancar dari perlindungannya di dalam kehidupan kita. Kemuliaan Tuhan terpancar dari hati kita yang merasa damai dan sukacita. Kemuliaan Tuhan tidak akan pernah berhenti di dalam kehidupan kita. Yesus yang memancarkan sinarnya dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya
akan menyinarkan sinar kemuliaan dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Tetap kuat di dalam Tuhan Yesus. Kemuliaannya akan selalu hadir dalam kehidupanmu, memberikan perlindungan, memberikan kedamaian di dalam kehidupan kita. Terus lihat kemuliaan Tuhan terjadi dalam kehidupan. Tuhan memberkati. Amin. Saat teduh bagi kita. Amin. Marilah kita bersyukur atas pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Rasa syukur ini akan kita wujudkan dalam bentuk persembahan. Seraya memberikan persembahan, marilah kita mengingat firman Tuhan dari Mazmur 50 ayat 23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Marilah kita memberikan persembahan syukur kita diiringi dengan pujian. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, puji syukur hanya kepadamu atas berkat dan kasih karunia yang boleh selalu kami terima dan kami nikmati di sepanjang hidup kami. Saat ini kami hendak memberikan persembahan kami, kuduskanlah dan terimalah persembahan kami ini, agar persembahan ini boleh menjadi berkat buat pelayananmu dimanapun persembahan ini diperuntukkan dan digunakan. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini, berkati tiap langkah hidup kami, sehingga seturut dengan kehendak-Mu. Inilah doa kami, doa yang jauh dari kata semua orang ini, kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Marilah kita memperbarui iman percaya kita dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudara-saudara, arahkanlah hati kepada Tuhan dan teruslah berkarya untuk mendatangkan damai sejahtera. Jadilah saksi Kristus dan terpujilah Tuhan, kini sampai selama-lamanya. Maka kini tunduklah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.